Halo kamu yang baik hati, selamat datang di channel Mari. Terima kasih banyak kamu udah mau ngeklik video ini ya. Sekarang tarikan kartu tarotnya untuk melihat situasi apa sih yang akan dihadapi kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Aquarius untuk tertanggal 10 hingga 20 Maret 2023 ini ya. Namun sebelum Mari memulai, perlu kamu ketahui ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian kaum Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya di sini tuh vice versa, tarikan energi terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang kamu dengarkan di sini ya. Oke, baik. Langsung saja Aquarius, situasi yang akan kamu hadapi bersama dengan pasangan adalah di situ ada Three of Cups, kemudian di situ ada kartu dari Hierophant, dan kemudian di situ ada kartu dari Five of Swords. Ya, baik. Kemudian di sini ada energi dari Ten of Wands, kemudian di situ ada energi dari Page of Pentacles, dan kemudian di situ ada energi dari Seven of Pentacles. Ya. Baik. Kemudian bagaimana di sini? Ada perjuangan ya, ada perjuangan terus-menerus untuk bisa melanggengkan relationship ini. Ada perjuangan di sana. Barangkali untuk beberapa dari kaum Aquarius mungkin agaknya unhappy ya dalam relationship ini gitu. Kayaknya nggak nyambung aja sama dia, kayaknya nggak klop aja. Ketika dia ada dalam hidup itu nampaknya bukan memberikan nilai tambah dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan secara lahir dan batin bagi kaum Aquarius. Mungkin hadirnya dia ini tuh kayak seperti masuk dalam medan laga yang terus-menerus harus berjuang, harus bertahan, survive, apalah segalanya yang mudah kayak gitu ya. Sehingga jadi makna dari relationship ini nampaknya itu kayak yang tidak bisa didapat gitu lah ya. Setidaknya untuk saat sekarang menjadi gambaran dari energi kaum Aquarius ini. Barangkali jika ini sudah masuk dalam pernikahan, Aquarius yang kayak ngerasa bahwa ini nggak cocok nih, dia sebagai pasangan pernikahanku nampaknya nggak cocok di sini, nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung di sini. Nggak tahu ya apakah memang Aquarius punya pemikiran yang sedikit berbeda tentang sebuah hubungan itu kayak gimana. Mungkin beberapa agaknya kurang seneng ya dengan relationship yang konvensional gitu ya. Mungkin beberapa itu yang kayak kepengen relationship itu tuh modelnya model bebas gitu ya. Modelnya itu ya enggak seperti kebanyakan orang, barangkali yang kayak gitu ya maunya dari Aquarius ini. Tetapi itu tidak didapat gitu ya. Mungkin ini orangnya tegang saja, pikirannya uang saja, barangkali kayak gitu ya. Beberapa ya namanya sudah jadi suami istri, terutama kalau udah suami istri kan ngomongnya tuh tentang bayaran inilah, kreditan itulah, macam-macam ya, tantangan hidup. Jadi mungkin kaum Aquarius di sini aku nggak mau yang kayak hubungannya seperti ini gitu ya, harus melayani lah kayak gitu ya, harus mencukupi lah gitu. Jadi mungkin Aquarius aku nggak mau perjalanan rumah tangga yang seperti ini. Aku tuh maunya yang santai-santai, yang bebas-bebas, yang banyak canda-candanya, yang enggak harus melayani dia sebagai suami, tapi di situ ada saling melayani. Dari segi seksualitas juga kok nampaknya itu membosankan dengan dia. Nah seperti itu ya, jadi kok kayaknya nggak ada indah-indahnya lagi dari dirinya, udah jadi gembrot kayak gitu ya, udah cerewet, bawel kayak gitu ya, udah banyak tuntutan ini itu segala macam gitu. Semakin lama semakin membutuhkan, semakin berketergantungan. Nah ada beberapa kayak gitu. Tapi ada beberapa yang justru energinya vice versa. Mungkin Aquarius ya maunya itu yang kayak gimana lah rumah tangga orang zaman-zaman dulu gitu ya. Tapi di sini tidak didapatkan. Mungkin juga ada beberapa terbentur dengan iman. Barangkali dalam relationship ini satu imannya apa gitu ya, satu imannya di mana kayak gitu ya. Nah jadi di situ bisa kayak yang dianggap oleh Aquarius, ini tantangan ini berbeda-beda yang kayak gini. Aku nggak bisa nih gitu ya. Aku maunya itu ya model-model biasa-biasa lah sebuah hubungan. Karena ini akhirnya jadi idealnya hidup yang nampaknya bertolak belakang gitu. Tapi yang jelas di sini tertangkap bahwa
Aquarius nemu gitu ya, ada masalah di sini gitu, dan kalau mau diselesaikan masalah ini itu kok kayaknya seperti mungkin kayak yang melihat dia tidak terbuka gitu ya, si pasangan ini tuh tidak terbuka. Aku maunya A tapi dia melulus selalu bikin B. Ketika aku ngomong sama dia, Beb aku maunya tuh A, kamu jangan bikin B ya, dianggap oleh Aquarius ini menjadi tantangan. Aku maunya dia itu nelpon aku 100 kali dalam satu hari, tapi ketika diomongin sama si pasangan, Aquarius bisa ngelihat si pasangan itu menolak gitu ya, bahkan mungkin bilang enggak, aku nggak mau. Mungkin yang seperti itu ya. Tapi kalau mari tangkap di sini, boleh jadi ini sebenarnya energi pasangannya Aquarius, dia sih sesungguhnya ingin perfeksionis gitu ya, dia ingin perfect dalam relationship ini, dan jangan-jangan itu yang membuat hubungan ini tuh menjemukan di matanya Aquarius. Aquarius ini kan orang-orang yang unik gitu ya, cara hidupnya tuh unik, pengennya tuh bebas sebebas-bebasnya. Tapi boleh jadi ketika dengan si pasangan dia merasa terkukung di sini. Gitu. Dia merasa terkukung. Sebenarnya ingin melarikan diri sih dari si pasangan. Gitu ya. Atau setidaknya keinginanku lah dulu yang dijalanin. Jangan asik keinginan kamu aja. Ada kebutuhan, ada tuntutan. Ada tuntutan ke arah situ gitu. Biarkan aku menjadi diriku. Jangan asik aku nih harus seperti maumu. Aku harus menjadi seperti kehendakmu, kayak gitu. Sekali-sekali ayolah kita ketawa-ketawa, ngomong-ngomong hal-hal yang remeh-temeh ya, obrol-obrolan toilet kayak gitu ya. Ayolah kita obrol-obrolan yang asik-asik saja di sana, kayak gitu. Jadi kok hubungan ini seperti tuntutan, peraturan selalu gitu. Dan peraturannya ini tuh peraturan dari si pasangan. Dan itu kayak bikin Aquarius ini tuh bentrok dengan diri dia sendiri, makanya dia tidak bahagia di sini. Aquarius mari rasa kayak mengalami ketidakbahagiaan. Jadi tubuh fisik ya bisa dimiliki oleh si pasangan, tapi jiwa mari rasa ini bisa, jiwanya Aquarius ini tuh terbang kemana-mana. Kok gitu ya, terbang kemana-mana. Jadi kalau si pasangan ini mungkin ya tadi ya, dia mau hubungan ini tuh hubungan yang kamu harus kayak gini ya, kamu harus kayak gitu. Tapi tujuannya apa? Tujuannya ya biar aku happy aja gitu. Kalau kamu sesuai dengan mauku, aku happy aja gitu. Barangkali memang agak ada keegoisan ya. Mungkin sama-sama lah, sama-sama egois lah barangkali di sini. Karena apa? Ini fase untuk saling terbukanya ini di sini sekarang kalau mari lihat. Karena hubungan ini tuh tetap akan jalan gitu. Ini hubungannya bisa panjang. Dari pacaran masuk ke pernikahan, dari pernikahan nampaknya tidak akan ada perceraian di sini. Tidak akan ada perpisahan. Di masa depan nanti ini hubungannya bisa happy, bisa bahagia. Cuman barangkali memang harus ada yang dirubah dari saat sekarang ini. Biar Aquariusnya tidak selalu melulu merasa tertekan di sini. Mungkin memang si pasangan agak strong gitu ya. Dan si Aquarius bisa agaknya lebih banyak mengalah di sini. Seperti itu. Tapi kalau mari ya itu tadi ya, ini perjuangan dari si pasangan pun tidak kurang-kurangnya nih sesungguhnya. Karena dia pun tak adanya nih mau kayak yang aku ambil sebanyak-banyaknya dari kamu gitu ya, kemudian aku tinggalin kamu besok lusa kalau aku udah bosen, kalau aku bisa memiliki apa yang aku butuhkan dari kamu. Nampaknya di situ tuh enggak gitu. Ya, memang ini bisa orangnya agak kaku, bisa ini orangnya sama-sama keras, tapi terutama dia ya, terutama ini si pasangan sama-sama keras. Tapi mungkin kekerasan ini tadi ya, tujuannya itu mau bikin hubungan ini tuh langgeng, mau bikin hubungan ini tuh panjang. Cuman dia bisa aja di sini tuh lupa memperhatikan kesejahteraan secara emosional bagi Aquarius kayak gitu. Ya, karena orang ini bisa menangkap sisi luar saja gitu loh. Jadi kayak gini, kalau udah ngasih uang banyak sama Aquarius sudah cukup. Ini ilustrasinya ya. Kalau udah ngasih uang banyak sama Aquarius sudah cukup gitu.
Dan dia lupa menyentuh ranah keromantisan. Dia lupa tentang kenikmatan seksual. Kayak gitu. Ya. Dia lupa ucapan-ucapan yang merdu, bikin kelucuan-kelucuan kayak gitu ya. Tidak puas secara batin, tidak puas secara dunia emosional. Nah, seperti itu Aquarius. Jadi agaknya sedikit depresi ya modelnya Aquarius ketika ngejalani relationship ini gitu. Mau ditentang dia bisa jadi Aquarius merasa kalah gitu ya. Tapi kalau dijalani dengan prinsip-prinsip dari si pasangan, kok rasanya aku kehilangan kebahagiaanku kayak gitu. Pasangan ini memang saklek, orangnya saklek memang kalau Mari lihat ya. Memang mungkin agak sulit untuk ceria gitu. Beberapa memang lebih kayak mikirin diri dia sendiri. Mungkin gini ya, menurut dia ini sudah hal yang baik ya, sangka-sangka dia ini baik untuk dilakukan, tapi ternyata yang ditangkap sama Aquarius itu enggak. Jadi gini, kalau udah terpuaskan kebutuhanku berarti itu adalah yang terbaik juga bagi Aquarius, padahal tidak. Ilustrasi berikutnya mungkin seperti ini. Dia ngasih makanan sehat gitu ya, makanan sehat saja gitu, nggak ada gulanya, nggak ada karbonya, nggak ada perasa buatannya gitu ya. Kan bagus tuh, sebenarnya kan bagus tuh, tapi terlalu ketat gitu loh, terlalu ketat di sana tuh ya. Jadi bikin Aquarius ini aduh bosen, masakannya itu-itu aja gitu. Pengen nih makan KFC sekali-sekali, pengen nih makan martabak manis emperan yang super duper banyak taburan misesnya, coklatnya, susu kental manisnya. Nah, itu ya ilustrasinya di sana gitu. Aku pengen nih ngopi sama teman-teman tapi dilarang sama pasanganku. Seperti itu. Pengen sekali-sekali tuh camping sama teman-teman, misalnya kayak kita ya, gabung-gabung sama teman-teman, pengen pakai baju modelnya agak kayak gini, pengen aku kayak gitu, tapi dilarang nih sama si pasanganku. Aku tahu sih yang dia lakukan itu baik gitu ya, dia ngelarang aku ngopi-ngopi keluar biar aku istirahatnya panjang. Misalnya kayak kita, aku tahu yang dia lakukan tuh baik, tapi kok ya ketat banget gitu. Jadi ini bisa seperti penjara gitu ya, dan dia bisa ngalahan di sini energi Aquarius. Cuman kalau tidak diakomodir ini emosi ini kebutuhan ego selalu ditekan-tekan, ya kasihan juga di sana. Jadi butuh kelembutan ya energi dari Aquarius di pertengahan bulan Maret ini gitu di sana ya. Ada keinginan untuk memberi lebih sih sesungguhnya si pasangan, tapi jangan-jangan pemberian dia ini tuh bukan itu yang dimaui sama Aquarius, ada yang lain gitu. Jadi kalau Mari bilang ini bisa ya, harusnya, atau bukan harusnya sih, tapi baiknya gitu ya, dikomunikasikan kamu tuh senangnya kayak gimana Aquarius. Jadi kayak si pasangan butuh ya menyediakan telinga, menutup mulut dulu gitu ya. Kasihlah dulu keleluasaan, kasihlah dulu gula-gula maunya Aquarius ini, supaya jangan jadi kayak antara atasan dan bawahan, antara majikan dengan budak gitu ya. Kasihan jiwa di situ. Nah, di sana nggak usah diburu-burukan. Oh, harus cepet nikah ya, kita harus cepet kawin nih, kita harus cepet gini nih ya. Nggak usah terlalu ambisi.
Ini bisa energi dari si pasangan. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu kayak gitu. Terlalu ambisi di situ gitu. Nah, di sana. Ya. Jadi ada kayak yang untuk ini fase untuk mencocokkan lah ya. Ini fase untuk mencocokkan lebih dalam lagi lah. Dua karakter, dua kepribadian, dua kebutuhan di sini ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi dari Scorpio di sana, Cancer di sana, energi dari Taurus, energi dari Aquarius sendiri, ada Sagittarius di sana, Taurus, Virgo dan Capricorn di sini, gitu ya. Hadir energi dari Leo juga di sana ya. Oke, baik. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu dipahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.